Pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh secara terbatas. Sebelumnya izin pelaksanaan umroh ditangguhkan sejak Maret 2020. Otoritas Arab Saudi kembali membuka pintu ibadah umrah bagi jemaah setelah menangguhkan perjalanan ibadah itu sejak awal Maret lalu. Meski kembali dibuka, namun pelaksanaan umrah akan dibatasi dan dipantau ketat. Pada tahap pertama, 6.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umrah pada 4 Oktober 2020. 6.000 jemaah ini merupakan warga Arab Saudi dan warga asing yang telah bermukim di Arab Saudi. Sementara tahap kedua, 15.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umrah pada 18 Oktober. Jumlah ini merupakan 75% kuota maksimal jemaah umrah per hari. Dan pada awal November, pemerintah Arab Saudi akan membuka ibadah umrah bagi 20.000 jemaah, baik dari dalam negeri maupun warga negara asing yang dianggap aman dari pandemi COVID-19. Sementara untuk ibadah haji, pemerintah Arab Saudi masih melakukan kajian untuk kembali membuka pintu bagi jutaan jemaah dari penjuru dunia. Pelaksanaan umrah ini dipantau ketat dan mengedepankan protokol kesehatan maksimal, termasuk mengatur jarak antar jemaah saat umrah, tawaf, dan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan untuk membahas lebih lengkap sudah bersama kami Direktur Bina Umroh dan Haji Arfi Hatim. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Arfi. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Uci dan Mbak Lofi. Baik, Pak Arfi, apakah Indonesia termasuk negara yang jemaahnya diizinkan untuk menjalankan ibadah umroh di Arab Saudi? Belum Mbak, belum. Jadi dari informasi resmi yang kita dapatkan dari pemerintah Arab Saudi, bahwa pemerintah Arab Saudi nanti akan tiba saatnya akan mengumumkan negara-negara mana saja yang diberikan izin untuk memberangkatkan jemaah umroh. Insya Allah sebelum tanggal 1 November itu rilis negara-negara akan disampaikan secara resmi juga gitu Mbak. Baik, kemudian Pak Arfi, ini apa yang dilakukan pemerintah Indonesia khususnya agar jemaah Indonesia ini bisa kembali menjalankan ibadah umroh? Syaratnya untuk masuk dalam klasifikasi negara yang sudah bisa umroh itu apa saja? Ya, jadi ini ada dua hal. Pertama tentu kita masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian kita juga masih menunggu kebijakan protokol kesehatan seperti apa nanti yang akan diimplementasikan atau diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tetapi di samping itu tentu dalam konteks untuk memberikan pelindungan, pelayanan dan pembinaan kepada warga negara kita, khususnya jemaah kita yang akan melaksanakan ibadah umroh, tentu negara harus hadir. Makanya kemudian saat ini sudah beberapa lama kita sudah melakukan beberapa pembahasan, kajian, terutama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat beberapa kriteria yang nanti memungkinkan bagi masyarakat kita untuk berangkat ibadah umroh. Misalnya tentu semuanya yang kita kedepankan adalah kesehatan dan keselamatan warga negara kita gitu. Jadi misalnya dari sisi usia mungkin nanti akan ada pembatasan dari sisi usia, kemudian ada juga beberapa protokol kesehatan sebelum berangkat harus ada PCR swab misalnya, kemudian sebelum berangkat berapa hari sebelum berangkat juga harus perlu ada isolasi dan sebagainya. Ya, Pak Nah Arfi, inilah kemudian hal-hal ini yang kemudian kita Indonesia belum mendapatkan kuota umroh, padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak, Pak. Ya, tentu pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatannya juga saat ini sedang mengkaji juga ya. Saat ini sedang mengkaji dan mendalami beberapa aspek, terutama akan melihat misalnya dari tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing negara yang nanti akan diberikan izin untuk memberangkatkan gitu. Apalagi kita mengetahui misalnya di Indonesia saat ini trennya juga cukup meningkat, apalagi di Arab Saudi juga
masih ada pandemi COVID-19, sehingga ya kurang lebih satu bulan lebih lah ini masih ada kesempatan bagi kita, termasuk juga bagi pemerintah Arab Saudi untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam menentukan negara mana saja nanti akan diberikan izin untuk memberangkatkan jemaah umroh. Baik, pada pelaksananya protokol kesehatan juga diperketat. Ini infonya satu rangkaian umroh hanya dibatasi 3 jam, benarkah Pak? Iya, tentu semuanya diimplementasikan dalam konteks yang tidak normal. Artinya ya karena pandemi COVID-19, kapasitas Masjid Arab Saudi saja tidak secara penuh dibatasi sesuai dengan perhitungan dalam konteks untuk pencegahan dan pengendalian kesehatan. Jadi segala sesuatunya tentu tidak dilaksanakan dalam kondisi yang normal, dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, gitu, Mbak. Ya, Pak Arfi, walaupun Indonesia belum mendapatkan kuota umroh, tapi kita harus bersiap begitu jika sewaktu-waktu diberikan begitu kuota umroh. Protokol kesehatan apa begitu yang harus dipersiapkan oleh jemaah calon umroh begitu Indonesia jika ingin menjalankan ibadah umroh nantinya? Ya, ini ada 2 hal. Pertama, pelayanan yang diberikan di Arab Saudi dan pelayanan yang diberikan di tanah air. Tetapi tentu untuk Arab Saudi kita menunggu kebijakan seperti apa protokolnya untuk di Arab Saudi. Walaupun kita ketahui bersama bahwa sebagian besar pelayanan itu ada di Arab Saudi. Nah, untuk di Indonesia, kita tentu berharap dalam kondisi normal saja, seperti misalnya ilustrasinya, kita berharap dalam kondisi normal masyarakat kita berangkat dan kembali kita berharap berangkat dan kembali dalam kondisi sehat. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga memang ini terus terang agak rumit untuk merumuskan, tapi ya kita optimis nanti bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga para pelaku usaha itu sendiri, para asosiasi PPIU, untuk merumuskan hal ini. Misalnya ya tentu harus ada screening awal kesehatan, Mbak, ya, sebelum berangkat di rumah sakit atau di puskesmas. Nanti kami bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan merumuskan hal ini. Kemudian dalam konteks melindungi juga tentu harus ada PCR swab-nya. Apakah kemudian sebelum berangkat berapa hari sebelum berangkat perlu ada isolasi juga untuk memastikan bahwa jemaah yang akan berangkat itu betul-betul sehat dan bebas dari COVID-19. Baik, terima kasih Pak Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.